Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Hari ini hari Senin, tanggal 8 April tahun 2024. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Ya, karena ini hari Senin, seperti biasa kita lihat weekly dulu. Nah, ini weekly-nya ya. Terlihat ya bahwa kemarin itu impulsif bull, 2 kali berturut-turut impulsif bull. Yang ini 3 kali berturut-turut impulsif bull. Kemudian ada sideways hanya untuk ambil nafas kayaknya. Kemudian naik lagi. Nah, terlihat sekali market sudah overbook, tapi bull masih sangat gagah. Dan open minggu ini lebih tinggi daripada open minggu sebelumnya. Jadi seharusnya nih minggu ini ada all time high baru lagi. All time high baru terus Pak. Iya, every day is all time high. Ini memang mengerikan sekali tanda kutip ya. Karena ya walaupun harga emas sudah tinggi tapi masih saja banyak buyer-buyer yang membeli. Dan kemungkinan itu adalah bank sentral yang ingin memperkuat posisinya gitu dengan menyimpan lebih banyak emas lagi. Ya kita tahu dolar makin lama makin ditinggalkan, jadi bank-bank sentral merasa tidak aman jika hanya pegang dolar sebagai apa ya istilahnya itu sebagai jangkarnya dia, sebagai penahan mata uangnya dia. Jadi dia perlu emas. Kita lihat ke 1 hari. Nah, ini pola 1 hari, market sudah buka merah duluan, tapi hati-hati ya, ini tetap saja opennya di atas open sebelumnya. Artinya ada peluang hari ini masih melakukan all time high baru. Dan ini berarti gapnya besar ya ini. Gap mingguannya lumayan ini. Opennya di 22, close sebelumnya di 29,57. 22 ke 29. Ya, ada sekitar $7. Lumayan. Kondisi daily juga sudah overbook. Wajar jika dia perlu melemaskan otot sebelum lompat lebih tinggi lagi. Tapi pelemasannya ini belum tentu koreksi ya, bisa jadi seperti ini nih. Hanya membentuk sideways kemudian naik lagi. Nah, kita pertajam ke 4 jam. Nah, di 4 jam terlihat ya. Candle terakhir kecil, kemudian ini merah yang hari ini. Terlihat yang ya hari Jumat lalu memang wow banget ya, ugal-ugalan banget. Open langsung turun jauh. Bahkan baru di jam-jam awal sudah tercapai lebih dari $20, $22 bahkan, dan itu sebenarnya target range harian sudah tercapai. Kemudian market balik naik lagi, direset ke harga awal seolah-olah seperti itu, dan lanjut lagi $40 lebih. Jadi totalnya hari Jumat lalu range antara high dan low lebih dari $60, dan itu jarang banget. Mesti something. Iya, something banget memang. Karena ternyata juga dipicu oleh ketakutan ini. Ini Israel bisa-bisanya ngirim roket rudal gitu ya, yang menewaskan petinggi militer Iran, dan Iran bersumpah untuk membalas. Israelnya malah nantang, silahkan balas, kita siap. Panas kan, safe haven. Nah, kok hari ini turun tajam Pak? Ya, wajar kan harga tinggi jika banyak yang melepas emasnya untuk taking profit. Sabar saja, mungkin dia nunggu agak bawah kemudian naik lagi, ya bisa jadi. Buktinya kan terjadi ya di hari Jumat ya. Kita lihat 1 jam. Nah, di pola 1 jam seperti ini ya. Ini open market langsung wush turun. Nah, ini agak sideways nih, hati-hati. Tapi ini sepertinya masih lanjut turun. Hanya saja untuk 1 jam ini sudah oversold.
Jadi wajar jika dia melandai. Bisa dilihat ya, kalau saya buat garis di sini. Nah, terlihat ya. Ada support di sini walaupun ya lebih tinggi daripada support yang saya buat sebelumnya, tapi ini support. Nah, lihat. Jadi mungkin terpantau di sini, mungkin. Dan hari ini tidak ada kalender event, tidak ada rilis data ekonomi hari ini. Jadi ini murni rumor-rumor tentang perang dan juga technically. Kita ke 4 jam. Kenapa 4 jam lagi? Ya, saya lebih suka menunjukkan dalam 4 jam karena ini kan analisa untuk satu hari ya. Kalau 1 jaman itu cepat berubah. Nah, sekali lagi 300 ini masih menjadi angka penting. Dan seperti biasa nih, ini kan opennya lebih tinggi daripada open sebelumnya, maka kemungkinan dia akan ada high baru. Dan saat ini sedang menurun, bisa jadi dia sedang tarik busur. Jadi ini sedang turun, cari support yang kuat gitu. Ini nggak harus ke sini ya, tapi saya buat ini mungkin 300 saja. Bisa jadi dia cari support yang kuat, mungkin 300 atau 88. Kemudian dia naik lagi, all time high baru, dan mungkin setelah all time high baru dikoreksi. Jadi hati-hati ini untuk seller, belum saatnya melepas stop lossnya ya. Karena ini kondisinya masih seperti ini, masih cenderung naik, masih kuat naik. Kalau dilihat di 15 menit pagi ini sudah oversold. Wajar jika nanti akan naik di pagi hari ini. Kemudian di 1 jamnya juga sudah oversold. Nah, ini 1 jamnya sudah oversold dan turunnya tajam banget. Kemudian untuk 4 jam ada di netral, masih ada peluang untuk naik. Tapi memang untuk harian, daily, dia perlu peregangan otot. Perlu pelemasan kok. Dia perlu pelemasan otot untuk lompat lebih tinggi lagi. Ya, sekali lagi saya belum jamin ini market akan segera koreksi. Karena beberapa kali kejadian termasuk yang kemarin ini sepertinya market sudah mau koreksi, sudah menuju break structure, berubah ke polar retracement, tapi tiba-tiba sorenya sampai malam di bawah naik. Apakah hari ini terulang lagi? Ya, bisa jadi. Untuk support resisten pun sudah saya edit ya. Saya kembalikan ke hari Jumat sebenarnya dengan sedikit perubahan. Jadi tidak seperti yang saya tulis di flyer yang saya bagikan tiap pagi ya. Karena ketika open sudah ada info baru, jadi saya sesuaikan. Jadi untuk support hari ini, support 1 ada di 2300, support 2 ada di 2282, dan support 3 ada di 2267. Saya pikir ke support 3 terlalu berat. Maksimal ke support 2. Itu pun saya pikir hanya sampai support 1 di 300. Kemudian untuk naiknya, resisten 1 sebenarnya kurang tepat juga disebut resisten 1 karena tadi opennya di atasnya ya. Tapi kondisi saat saya rekam ini dia adalah resisten, yaitu di 2316. Kemudian di resisten 2 ada di 2328 dan resisten 3 ada di 2348. Kemungkinan untuk melewati resisten 3 terbuka seperti hari Jumat kemarin ya, bahkan mungkin melewati angka 50. Terus taktik tradingnya gimana Pak? Ya sekali lagi kita ini adalah peselancar ya. Kita menari bersama ombak. Jadi ikutin saja. Saran saya sih jangan kontra tren. Itu biasanya umum ya peringkatan, jangan kontra tren. Kalau trennya naik ya tunggu di support baru beli. Tapi jika Anda punya waktu yang luang dan psikologis yang bagus itu nggak panik kan, boleh saja ketika turun ambil sell secukupnya kemudian di taking profit. Jadi saya ingatkan kembali, bijaklah dalam bertransaksi.
Atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.